Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk kita dalam doa. Ibu minta Faustina Pera. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Rizka, Ibu. Alasannya? Sakit. Semua perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini merupakan gambar sampah-sampah plastik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa sampah plastik umumnya disarankan untuk didaur ulang? Saya, Ibu. Ya, bagaimana bisa? Karena kalau dibakar akan menyebabkan polusi udara, Ibu. Paula, bagaimana? Karena kalau misalnya sampah plastik itu dibuang sembarangan dan terjadi penumpukan, itu dapat mencemari lingkungan, Ibu. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, setiap benda atau senyawa yang ada di bumi ini itu terbentuk dari suatu senyawa kimia. Dan senyawa kimia ini terbentuk dari atom-atom atau ion-ion yang berikatan satu sama dengan yang lain. Sehingga suatu ikatan ini akan terbentuk jika memiliki sejumlah energi yang cukup besar. Jadi semakin besar energi, maka semakin besar ikatan yang terbentuk. Nah, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yaitu kompetensi dasarnya itu Ibu akan menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Sedangkan untuk indikator pencapaiannya yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui model pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan konsep energi ikatan dan energi ikatan rata-rata. Ibu akan menonton kalian ini video yang menyangkut dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan kalian LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Namun sebelumnya itu Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Untuk Faustin dan Kalista itu kelompok 1, sedangkan Paula dan Litwina kelompok 2. Nah, saat ini kita akan masuk pada kegiatan inti atau materi yang akan Ibu ajarkan pada saat ini, yaitu tentang konsep dari energi ikatan. Jadi energi ikatan ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan atau menguraikan ikatan kimia per satu mol senyawa berwujud gas hingga menjadi atom-atom berwujud gas dalam keadaan standar. Nah, berdasarkan jenis dan letak atom terhadap atom-atomnya, dalam molekulnya dikenal 3 jenis energi ikatan. Yang pertama ada energi atomisasi. Energi atomisasi ini sendiri ialah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan satu mol molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Lanjut, yang kedua ialah energi disosiasi ikatan. Itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada suatu molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Selanjutnya, yang ketiga ialah energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata merupakan energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Nah, energi ikatan suatu molekul berwujud gas dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan standar atau biasa disebut delta HF dan energi ikat unsur-unsurnya. Untuk prosesnya dianggap melalui 2 tahap, yaitu yang pertama menguraikan senyawa menjadi unsurnya, yang kedua mengubah unsur menjadi atom gas. Ini merupakan tabel energi berbagai ikatan. Ini sudah diketahui untuk ikatan C dengan H itu energinya dia itu sebesar 413. Lalu kita masuk pada penentuan energi ikatan. Dilakukan itu dengan cara menguraikan molekul senyawa dalam fase gas menjadi atom-atomnya
mengukur beberapa kalori yang diperlukan untuk pemutusan ikatan tersebut pada keadaan standar. Yaitu secara umum rumusnya yaitu delta H reaksi sama dengan itu delta H pemutusan ikatan atau reaktan dikurangi dengan jumlah energi untuk pembentukan ikatan yaitu produk. Nah, sebelum ini masuk pada latihan soal, kita harus tahu dulu untuk atom H memiliki tangannya dia itu satu. Untuk O memiliki tangan dua, yaitu ini 1, 2. Untuk C memiliki tangan 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, suatu reaksi yang ditentukan delta H-nya menggunakan energi ikatan atom-atom yang terlibat dalam reaksi harus berwujud gas. Ibu akan membagikan kalian LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Namun sebelumnya itu Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Untuk Faustin dan Kalista itu kelompok 1, sedangkan Paula dan Litwina kelompok 2. Siap Ibu. Bentar kaki kok. Yang begini nih Ibu. Iya, ya. Ini maksudnya begini. Oh, ya. Ini tinggal langsung tulis aja jawabannya di sini. Apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kelompok 2? Sudah Bu. Selesai ke sini. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian sudah kerjakan, yaitu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengerjakannya di depan. Oke, kelompok 1 mulai. Oke, baik. Saya mewakili kelompok 1 akan membuka pertanyaan dari nomor 1. Jawabannya yaitu karena energi ikatan atau susunan plastik sangat banyak sehingga butuh cahaya dan panas yang kuat untuk memutuskan ikatan. Apa ada yang lain lagi? Sama Bu. Sama Ibu. Iya, Silakan dulu. Kita berikan aplaus untuk Kalista. Nomor selanjutnya dari kelompok 2. Saya Silakan. Bu. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 dengan soal hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut. CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. CH4 tambah Cl2 CH3 Cl Jadi yang pertama lihat C ikat H. C ikat H ada 4. Jadi 4 kali 1652. Kemudian setelah itu C ikat Cl, Cl ikat Cl itu 1 dikali 242. Ini totalnya 1894. Untuk produknya C ikat H itu sama dengan ada 3, jadi 3 kali 1652. Kemudian C ikat Cl ada 328, ada 1, jadi 1 kali 328. Kemudian Cl ikat H
itu ada 1 juga, C likat H, jadi 1 kali 431 dijumlahkan, hasilnya 1998. Terus untuk mencari delta H, rumusnya X dikurang Y, jadi reaktan dikurang dengan produk, hasil yang diperoleh min 104 kJ per mol. Nah, terima kasih. Ya, bagaimana dari kelompok 1? Apakah jawabannya sama hasilnya? Sama, Ibu. Oke. Sampai sini untuk penentuan entalpi energi ikatan, apakah kalian sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu Ibu meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Untuk bagaimana cara kita menentukan dia punya langkah-langkah untuk menentukan itu entalpi energi ikatan. Langkah pertama yang harus kita buat itu adalah kita membuat struktur dari persamaan tersebut. Nah, setelah kita membuat struktur, kita hitung energi ikatan yang ada pada struktur tersebut. Misalnya ada 4 C ikat H, berarti 4 kali dengan nilai yang ditentukan untuk C ikat H. Nah, setelah itu kita cari untuk reaktan dan produknya masing-masing. Setelah kita temukan nilai untuk reaktan dan produknya, setelah itu kita menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan X kurang Y, dengan X itu reaktan dan Y itu produk, kemudian dikurangkan dan kita bisa memperoleh hasil untuk mengetahui delta H reaksi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan suatu penugasan. Sebelum itu Ibu akan bertanya dulu apa yang kamu pelajari hari ini. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, pastinya Vera. Jadi yang kami belajar hari ini tentang energi ikatan. Oke, baik. Apa yang paling kalian sukai? Saya Bu, cara menentukan delta H-nya Ibu. Oke, caranya mudah toh? Mudah Oke, sekali. mudah. Ibu akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan gambar yang awalnya tadi itu Ibu sudah berikan kepada kalian itu di awal-awal. Mengapa sampah plastik umumnya disarankan untuk didaur ulang? Nah, apa yang kalian sudah jelaskan tadi betul, karena ini untuk mencegah polusi udara. Tapi Ibu ingin menyampaikan bahwa ada kaitannya dengan materi kita pada saat ini yang kita sudah pelajari tentang energi ikatan, yaitu jika sampah plastik dibakar, maka nantinya akan sedikit sekali yang terurai menjadi gas dan sisanya itu akan berubah menjadi partikel kecil yang sulit untuk diuraikan karena energi ikatan yang dimiliki oleh plastik itu sangat besar gitu. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan video yang tadi sudah kalian nonton, yang pertanyaannya tuh mengapa sampah plastik itu disarankan membutuhkan waktu lama untuk terurai, sedangkan sudah ada bakteri dan juga cahaya matahari. Itu karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada plastik tersebut itu besar, sehingga untuk memutuskan energi untuk kalau kita hanya menggunakan matahari dan bakteri saja itu sangat tidak cukup untuk memutuskan itu energi yang ikatan yang ada pada plastik itu, sehingga kita juga membutuhkan energi yang cukup besar sekali untuk bisa ikatan-ikatan tersebut diputuskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak ikatan, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan-ikatan yang ada. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian mengerjakan tugas yang ada di buku kalian, buku PR yang sudah Ibu suruh beli waktu itu di bagian uji kompetensi. Kalian kerjakan semuanya sesuai dengan cara-cara kerja yang sudah kalian pelajari hari ini dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ibu meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baca teman-teman dan ibu guru, semoga kita bisa mengerti untuk membantu
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.